itu merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Kemudian masih ada sisa ya, masih ada sisa 2. Nah, inilah nanti yang akan diperebutkan untuk teman-teman. Telah rilis mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 yang tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Dan di sini nanti termasuk juga untuk teman-teman yang akan mendapatkan formasi yang ada di Pemda, itu termasuk dari teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Melalui mekanisme seleksi CAT BKN, di sini nanti untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri, ini nanti tidak ada passing grade ya. Kalau misalkan tidak ada passing grade, kemudian kita mengikuti seleksi dengan CAT BKN, kira-kira seperti apa penentu untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri ini bisa lulus P3K Guru 2023. Apakah nanti kita bisa lulus 100%? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, di sini kita pahami dulu untuk kriteria pelamar kebutuhan P3K Guru 2023. Di sini menurut Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, ini terdiri sebagai berikut, yaitu untuk jenis penetapan kebutuhan P3K Guru 2023 ini terdiri dari yang pertama kebutuhan khusus, kemudian yang kedua ini ada kebutuhan umum. Kemudian untuk kriteria pelamar kebutuhan khusus ini nanti yaitu dari teman-teman yang menjadi pelamar prioritas. Ini adalah sebutan untuk di tahun ini yang terdiri dari guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Kemudian yang kedua ini adalah urutannya nanti XTHK 2. Kemudian yang ketiga guru non ASN sekolah negeri, masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian untuk kriteria pelamar pada kebutuhan umum ini nanti adalah terdiri dari teman-teman lulusan PPG, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, guru yang terdaftar di Dapodik ini terklasifikasi menjadi 2 kriteria. Yang pertama yaitu guru non ASN di sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru non ASN di sekolah swasta, masa kerja berapa tahun pun teman-teman. Dan selanjutnya di sini terkait dengan THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini menurut Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 terkait tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Itulah kita bisa melihat yaitu pada diktum ke-14. Di sini termasuk dari teman-teman yang sebagai pelamar dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. Ini nanti menurut diktum yang ke-14 ini adalah juga mengikuti seleksi kompetensi ya. Yang mana untuk seleksi kompetensi yang dimaksud tersebut itu adalah terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, dan juga seleksi kompetensi sosial kultural. Dan selanjutnya dari seluruh seleksi ini nanti ini kita bisa lihat yang mana di sini diperjelas pada diktum ke-16, yaitu untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum atasnya ini adalah, dan juga seleksi wawancara nanti seluruhnya itu dilaksanakan menggunakan sistem komputer assist test atau CAT ya, yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi nanti teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini kalau misalkan entah itu di tahun 2022 itu sudah lulus passing grade namun statusnya TP, atau lulus passing grade namun nggak dapat penempatan, atau lulus passing grade nilainya banyak namun kita untuk penempatannya itu kosong, itu sama halnya kita belum lulus seleksi P3K Guru ya di tahun sebelumnya. Sehingga di sini nanti kita ikut tes ulang menggunakan komputer assist test. Nah, nanti seleksi kompetensi dan juga seleksi wawancara dilakukan menggunakan komputer assist test, teman. Nah, enaknya di sini nanti untuk kita yaitu P3 untuk istilahnya sekarang itu adalah THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini adalah nanti kita lihat pada diktum yang ke-31 ya. Nah, untuk pelamar pada kebutuhan khusus yang dinyatakan lulus seleksi ini nanti adalah hanya berpaku pada yang berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi di sini tidak ada istilah kata-kata passing grade untuk teman-teman nanti supaya bisa lulus.
Jadi pelamar untuk kebutuhan khusus ini bisa dinyatakan lulus seleksi jika kita tuh mendapatkan peringkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang kita lamar. Berbeda dengan teman-teman yang pelamar umum ya, yang terdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta. Untuk nanti bisa lulus seleksi ini harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar, teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita cek terkait tentang nilai ambang batas. Di sini diperjelas lagi, yaitu di diktum ke-28 bahwa untuk nilai ambang batas pada seleksi kompetensi dan juga seleksi wawancara itu merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Nah, di sini kan untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, ini kan kita bukan pada kebutuhan umum kan, kita pada kebutuhan khusus, sehingga kita tidak terkena aturan untuk harus memenuhi nilai ambang batas untuk kita dinyatakan lulus seleksi. Jadi inilah merupakan kabar gembira untuk teman-teman pelamar khusus yang mana terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Kita nggak perlu lulus passing grade, nanti kita bisa lulus dan juga ditempatkan. Nah, selanjutnya kira-kira nanti bagaimanakah untuk sistem penempatannya? Nanti terkait tentang penempatannya, ketika kita sudah lulus seleksi ya, artinya kita hanya cukup berperingkat terbaik saja pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar, maka kira-kira nanti adalah yang seperti ini. Nah, kita bisa lihat misalkan di sini adalah untuk salah satu daerah misalkan. Nah, di sini kita coba dilingkari dulu ya. Oke, nah di sini dari formasi yang ada di Pemda. Jadi seluruh formasi P3K Guru di tahun 2023 ini adalah seluruhnya berada di Pemda. Kemudian dari formasi ini nanti akan didistribusikan untuk yang pertama yaitu penempatan. Penempatan teman-teman yang menjadi pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade. Entah itu lulus passing grade berangkat dari THK 2, honor negeri, lulusan PPG maupun juga guru honor sekolah swasta. Misalkan di sini nanti untuk formasi misalkan ya, untuk formasi guru apa ya, misalkan guru PAI misalkan ya. Nah, formasi guru PAI misalkan dalam suatu Pemda itu terdapat 10 formasi. Nah, 10 formasi guru PAI, kemudian di sini THK 2 misalkan ada 1, kemudian guru honor sekolah negeri di sini ada 1, lulusan PPG ada 1, guru swasta ada 1. Berarti kan di sini untuk penempatan dari teman-teman lulus passing grade nanti kan masih ada sisa ya, berarti masih ada sisa 6. Nah, masih sisa 6. Kemudian di sini nanti teman-teman THK 2 ini adalah nanti mengikuti seleksi dengan CAT yang tadi materinya sudah kita sampaikan di depan, dan juga wawancara. Nah, misalkan di sini jumlah pesertanya ini hanya ada 2 misalkan. THK 2 ini ada 2. Kemudian mereka itu berada di sekolah induk semua, maksudnya mereka itu ada kebutuhan di sekolahnya. Nah, mereka nanti meskipun nggak lulus passing grade, yang penting ada kebutuhan ya, nggak menjadikan kelebihan di sekolahnya, maka nanti langsung diberikan untuk penempatan ini. Nah, dari 6 ini diberikan ke mereka 2, kemudian di sini kan nanti masih ada 4 ya. Ada 4. Nah, misalkan di sini untuk yang honor sekolah negeri itu juga demikian. Jumlahnya ada 2 misalkan di sekolah A dan sekolah C misalkan. Nah, ini nanti diberikan di sini. Kemudian masih ada sisa ya, masih ada sisa 2. Nah, inilah nanti yang akan diperebutkan untuk teman-teman yang di sini masuk dalam kategori pelamar umum ya. Nah, mereka nanti misalkan melamar di sekolah A, kemudian melamar di sekolah B. Nah, misalkan di sekolah A ini di sini nanti beliau ini nanti tidak apa ya istilahnya, untuk sekarang itu formasinya itu dinas pendidikan, jadi kita hanya bersaing mengikuti seleksi. Nanti ketika kita lulus berperingkat terbaik dari seluruh kategori pelamar dari 3 ini, kemudian nanti lulus passing grade dapat peringkat terbaik, maka formasi yang masih ada ini akan diberikan kepada yang lulus itu. Untuk penempatannya di mana? Untuk penempatannya kalau misalkan guru sekolah negeri di sekolahnya ada kebutuhan atau enggak menjadikan kelebihan guru, maka akan ditempatkan di sekolahnya. Untuk lulusan PPG dan juga guru swasta ini nanti nggak bisa ditempatkan di sekolahnya masing-masing, dikarenakan mereka kan nggak punya induk. Untuk penempatan P3K guru itu berada pada sekolah negeri. Nah, lulusan PPG dan guru swasta nanti akan ditempatkan pada sekolah-sekolah negeri yang terdapat kebutuhan. Kalau misalkan di sana ada kebutuhan, kalau misalkan nggak ada kebutuhan ya nanti akan diturunkan untuk ke peringkat berikutnya.
Nah, itu adalah kabar gembira bagi teman-teman yang bahwasannya untuk honorer di sini ya, honorer negeri lebih dari 3 tahun dan juga THK 2 tidak ada passing grade di tahun ini. Jadi kita cukup hadir untuk mengikuti seleksi, nanti kita akan bisa lulus. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Semoga nanti di tahun ini kita semua bisa lulus menjadi ASN P3K ya.